Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati dari kelas manajemen 2C dengan NPM 2101097. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Menurut umumnya, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun orang lain. Di Indonesia, tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis-jenis korupsi, diantaranya yang pertama penyuapan, yang kedua penggelapan atau pencurian, yang ketiga penipuan, dan yang keempat pemerasan. Penyuapan. Penyuapan merupakan pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Contohnya, copy paste. Mengcopy paste pekerjaan orang lain atau hasil dari orang lain itu sangatlah tidak benar. Disadari atau tidak, tindak copy paste pekerjaan orang lain tidak hanya merugikanmu, tapi juga merugikan orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, aparat birokrasi, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang karyawan mencuri uang perusahaan. Yang ketiga, penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan dan perilaku tidak jujur. Contoh penipuan, scam. Scam adalah bentuk tindakan penipuan yang sudah direncanakan, biasanya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain. Biasanya terjadi melalui kontak komunikasi, baik melalui media chat, telepon, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pemerasan. Jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan. Contohnya, pemerasan dalam bentuk nominal uang bisa dilihat pada saat ini, di mana banyak sekali pinjaman-pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Perihal sistem pinjamannya meminta bunga lebih tinggi, bahkan kadangkala disertai dengan ancaman pembunuhan, menteroran, dan lain-lain. Adapun cara memberantas korupsi di Indonesia, yang pertama, represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, perbaikan sistem. Dan yang ketiga, edukasi dan kampanye. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.